Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Akuntansi Keuangan kelas 11 Akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan dan melakukan pencatatan pembelian barang dagang secara kredit pada perusahaan dagang. Yang pertama, kita bahas kewajiban atau utang lancar. Jadi, kewajiban lancar adalah utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan dan dengan menggunakan aset lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar yang lain. Kemudian, di dalam kewajiban lancar, salah satunya akan terdapat utang dagang atau sering disebut dengan account payable. Utang dagang atau utang usaha adalah utang yang muncul akibat adanya transaksi pembelian barang dan jasa atau jasa secara kredit yang tidak disertai perjanjian tertulis. Untuk syarat penjualan biasanya dicantumkan dalam faktur penjualan. Syarat penjualan ini biasanya dicantumkan dalam faktur penjualan. Misalnya N/30. N di sini singkatan dari neto. Adapun cara lain di dalam penulisan termin pembelian yaitu IOM atau end of month, yang berarti bahwa faktur tersebut harus dibayar pada akhir bulan. Sedangkan ada juga dengan termin 2/10 N/30. Ini berarti jika perusahaan melunasi tunggakannya, pembayarannya atas pembelian barang dagang di pihak supplier dalam jangka waktu 10 hari, maka mendapatkan potongan pembelian sebesar 2%. Dengan jatuh temponya, jangka waktu batasnya yaitu adalah sebesar 30 hari. Dan di sini juga ada bentuk syarat lain adalah IOM N/60. Ya. Berarti pembeli akan mendapatkan potongan 1% dari harga fakturnya bila pembeli melunasi sebelum akhir bulan. Nah, itu ya, bermacam-macam dari termin pembelian. Dan di sini sudah ada contoh studi kasus persatu, yaitu misalnya UD ya. UD itu kepanjangan dari usaha dagang Aneka Jaya dan belum berstatus PKP ya. Jadi PKP di sini adalah pengusaha kena pajak. Berarti usaha dagang atau UD Aneka Jaya di sini belum memperoleh izin untuk memungut pajak pertambahan nilai. Nah, di sini UD Aneka Jaya pada tanggal 3 Maret 2017 membeli barang dagang secara kredit dengan harga 5 juta dari PT Indofood. Di sini juga PT Indofood-nya bukan PKP ya. Jadinya PT Indofood selaku supplier tidak berhak memungut pajak ya, pajak pertambahan nilai dari UD Aneka Jaya ataupun dari langganan lainnya ya. Dan di sini termin yang diberikan oleh PT Indofood ya,
ya dengan syarat 2/10 N/30. Ini berarti jika UD Aneka Jaya membayar lunas dalam waktu 10 hari setelah tanggal 3 Maret, ya. Jadi batasannya 10 hari berarti 3 sampai 13, ya. 3 sampai 13 Maret 2017. Karena 3 ditambah 10 hasilnya 13, ya. Jika dia melunasi dalam rentang tanggal 3 Maret sampai 10 Maret 2017 akan mendapatkan potongan 2%. Namun jika pelunasannya dilakukan setelah tanggal 13 Maret, maka UD Aneka Jaya tidak akan mendapatkan potongan pembelian, ya. Nah, di sini menggunakan sistem fisik, ya. Kemudian jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas adalah, jadi yang pertama, misalnya pada saat terjadi pembelian secara kredit, maka penjurnalannya di sini kita gunakan format seperti ini, ya. Jadi format jurnal umum. Ada tanggal, ada keterangan, nomor referensi, debit, dan kredit. Tanggalnya tanggal 3 Maret 2017. Jadi untuk penjurnalannya pembelian pada utang dagang, ya. Jadi ini masih sederhana, ya. Jika dengan cara perpetual itu nanti berbeda lagi teknik pembukuan. Jadi ini pembukuan dasar, ya, supaya mengerti saja dulu. Jadi yang pertama, pada saat terjadi pembelian, nah di sini pada saat terjadi pembelian kita isi, ya, dengan nomor referensi 511, kita isi sebelah debit, ya, sebesar 5 juta. Nah, kenapa ditaruh sebelah debit? Karena ada barang masuk ke dalam perusahaan, ya. Jadi ada stok yang masuk ke gudang, sehingga aset perusahaan akan bertambah, ya. Di kreditnya nolkan saja, di sini tidak ada. Kemudian yang bertambah selanjutnya adalah utang dagang, ya. Ingat, utang dagang itu nomor akunnya 2 pas di depannya, ya. Di sini disimbolkan 211, ya, nomor referensi akunnya. Dan di sebelah mana kita taruh debit atau kredit, ya. Ingat, utang pendapatan modal itu bertambah sebelah kredit, ya. Jadi dari transaksi yang dilakukan oleh UD Aneka Jaya di sini mengakibatkan utangnya bertambah, ya. Jika utang bertambah itu sebelah kredit, ya, sebesar transaksinya, yaitu sebesar 5 juta. Jadinya sebelah kredit dibuat 5 juta. Kemudian untuk jurnal pada saat pelunasan pada masa potongan, ya. Jadi potongan pembelian, ya. Di sini tinggal kita kalikan, ya. Misalkan UD Aneka Jaya, ya, melakukan pelunasan pada tanggal berapa ini, misalnya tanggal 13, ya. 13 Maret. Berarti UD Aneka Jayanya di sini mendapatkan potongan. Potongannya sebesar potongan pembelian, ya. Potongan pembeliannya sebesar 2% dikali transaksinya, jumlah transaksi, ya. Jadi jumlah transaksinya itu adalah sebesar 5 juta, tinggal kita kalikan 2% dikali 5 juta, hasilnya 100.000. Akibat adanya pelunasan ini sehingga pembukuannya, ya, jadi pembukuannya akan terjadi perubahan juga, ya.
di mana untuk akun utang dagang nilai bukunya akan berkurang, ya. Makanya di sini utang dagang pada potongan pembelian dan kas, ya. Jadi utang dagangnya berkurang sebelah debit, ya. Ingat itu, jika utang dagang itu bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Jadi utangnya berkurang itu sebesar 5 juta karena dilakukan pelunasan, beda dengan angsuran, ya. Jadi utang dagangnya kita taruh sebelah debit. Kenapa ditaruh sebelah debit? Karena utang dagang dari UD Aneka Jaya berkurang, ya, karena terjadi pelunasan. Berarti di pihak supplier itu sudah tidak ada utang lagi UD Aneka Jayanya, ya. Selanjutnya untuk potongan pembelian kita taruh sebelah kredit, ya. Jadi potongan pembelian kita taruh sebelah kredit. Itu sebesar 100.000. Nah, debitnya dikasih angka 0. Kemudian untuk membayar utang UD Aneka Jaya tentu akan mengeluarkan kas, ya. Jadi kas yang dikeluarkan oleh UD Aneka Jaya itu adalah sebesar setelah dikurangi, jadi utangnya 5 juta, lalu dikurangi potongan pembelian sebesar 100.000, jadinya jumlah kas yang dikeluarkan untuk membayar utang itu adalah 5 juta dikurangi 100.000. Hasilnya 4.900.000, ya. Nah, ya, perbaiki. Jadi 4.900.000. Kemudian apabila UD Aneka Jaya melakukan pelunasan setelah tanggal 13 Maret, tentunya UD Aneka Jaya tidak akan mendapatkan potongan pembelian, ya. Jadi pembukuannya sama, ya. Jadi utang dagang pada kas, ya. Jadi utang dagangnya berkurang sebelah debit, yaitu sebesar 5 juta. Kemudian untuk membayar utangnya, maka UD Aneka Jaya menggunakan kasnya sebesar 5 juta. Sehingga kasnya kita taruh sebelah kredit, ya, karena kas perusahaan berkurang. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai utang dagang, ya, dalam penerapan dan melakukan pencatatan pembelian secara kredit di perusahaan dagang. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.